Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Anime. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Owari no Seraph season keduanya, yang akan saya bagi menjadi dua part. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan pertarungan Shinoa dan Guren. Mereka berdua sedang berdebat karena masalah monster yang berada di tubuh Yui. Shinoa tidak terima karena Guren hanya memanfaatkan Yui. Tetapi Guren tidak peduli dengan perkataan Shinoa dan pergi begitu saja. Setelah perdebatan selesai, Shinoa pergi menemui Yui yang sedang berada di perpustakaan. Di perpustakaan, Yui sedang mencari cara untuk mengubah Mika menjadi manusia kembali. Tetapi sayangnya Yui tidak menemukan cara apapun untuk merubah Mika kembali menjadi manusia. Lalu Yui bertanya kepada Shinoa cara merubah vampir menjadi manusia. Shinoa mengatakan jika dia juga tidak tahu cara merubah vampir menjadi manusia. Setelah itu terdengar suara pemberitahuan dari speaker informasi yang menyuruh Yui untuk menemui Kureto Hiragi, jenderal pasukan pembasmi iblis Jepang. Lalu saat sebelum pergi, Shinoa memperingati Yui untuk berhati-hati dengan Kureto Hiragi. Setelah itu Yui pun pergi. Saat menuju kantor Kureto, Yui bertemu dengan Guren. Guren memperingati Yui untuk tidak menuruti perkataan Kureto. Setelah mendengar nasihat Guren, Yui pun pergi menuju kantor Kureto Hiragi. Saat sampai di kantor Kureto, Yui bertemu dengan Kureto Hiragi dan Shinya, adik angkat Kureto. Lalu Kureto mengajak Yui bertarung untuk mengetes kemampuan Yui. Yui pun kalah telak karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Lalu Kureto merendahkan Yui karena kekuatannya yang sangat lemah. Kureto juga menyuruh Shinya untuk bertarung dengan Yui. Tetapi hasilnya Yui tetap kalah. Lalu Shinya mengatakan jika Yui masih belum bisa menggunakan mustika pengutuknya dengan baik. Karena itulah Yui sangat lemah dan belum bisa bertarung secara maksimal. Setelah itu, Shinya menjelaskan jika tujuan Kureto memanggil Yui untuk menginterogasinya. Karena Kureto mencurigai jika Yui adalah seorang mata-mata dari pasukan vampir. Lalu Yui dibawa ke tempat interogasi. Di sana Yui melihat Kimizuki dan Yoichi yang sedang diikat. Kureto mencurigai Yui sebagai mata-mata karena data kehidupan yang dimiliki Yui sangat tidak jelas. Lalu Kureto memberikan Yui beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Kureto mengancam akan membunuh Kimizuki dan Yoichi jika Yui tidak menjawabnya dengan jujur. Pertanyaan pertama, Kureto bertanya tentang misi Yui sebagai mata-mata. Yui pun kebingungan dan tidak bisa menjawabnya. Karena jawaban Yui yang tidak jelas, Kureto langsung menyuruh bawahannya untuk menyiksa Kimizuki dan Yoichi. Lalu pertanyaan kedua, Kureto bertanya tentang arti nama belakang milik Yui, yaitu Hyakuya. Kureto mengatakan jika Hyakuya adalah nama organisasi sihir di Jepang yang suka menjadikan anak-anak sebagai kelinci percobaan. Yui mengatakan jika nama belakangnya dia dapatkan saat masih kecil dari tempat panti asuhannya dulu. Lalu Kureto berasumsi jika tempat tinggal panti asuhan Yui dulu adalah tempat penampungan anak-anak hasil eksperimen organisasi penyihir Hyakuya. Yang artinya saat masih kecil Yui adalah salah satu kelinci percobaan para penyihir sekte Hyakuya. Karena percobaan itulah Yui bisa berubah menjadi monster. Kureto juga memberitahu Yui jika tujuan Guren mengajak Yui bergabung di pasukannya karena Guren hanya memanfaatkan kekuatan yang ada di tubuhnya. Lalu Kureto menyuruh Yui untuk meninggalkan pasukan Guren dan mengajak Yui bergabung dengan pasukannya. Tetapi Yui menolaknya dan mengatakan akan meminta penjelasan langsung kepada Guren. Lalu karena tidak ada bukti jika Yui adalah seorang mata-mata, Kureto pun membebaskan Yui dan teman-temannya. Saat interogasi sudah selesai, di luar kantor, Yui bertemu dengan Guren. Yui pun langsung meminta penjelasan kepada Guren tentang semua hal yang sudah dikatakan oleh Kureto. Yui bertanya kepada Guren apakah dirinya diselamatkan hanya untuk dimanfaatkan. Guren pun mengatakan jika dirinya memang hanya memanfaatkan Yui. Alasan Guren menyelamatkan Yui karena Yui memiliki kekuatan besar yang tertanam di tubuhnya. Guren juga mengatakan jika dia hanya menyelamatkan orang-orang yang berguna baginya.
Mendengar hal itu membuat Yui kecewa, tetapi Yui tetap menerima perilaku Guren kepadanya dan tidak mempermasalahkannya. Singkat cerita, malam harinya Shinoa mengajak Yui dan Kimizuki berlatih untuk mengeluarkan kekuatan iblis yang berada pada senjata mustika pengutuk. Shinoa mengatakan dengan melumuri senjata mustika pengutuk dengan darah pemiliknya, maka senjata mustika dapat mengeluarkan kekuatan iblis. Tetapi bagi pemula yang belum bisa mengontrol iblis di dalam senjata mustika, maka iblis akan mengamuk dan mengambil alih tubuh pemilik senjata mustika. Lalu tanpa pikir panjang, Yui langsung mencoba mengeluarkan kekuatan iblis pada senjatanya. Setelah itu, tiba-tiba saja mata Yui memerah dan pingsan. Saat memasuki alam bawah sadar, Yui bertemu dengan Asura Maru, iblis yang mendiami senjata Yui. Asura Maru mencoba melawan Yui dan ingin mengambil alih tubuh milik Yui. Tetapi Yui tidak melawan Asura Maru dan mengatakan jika dia ingin berteman dengan Asura Maru. Mendengar perkataan Yui membuat Asura Maru berubah pikiran. Asura Maru pun mau memberikan kekuatannya kepada Yui. Setelah itu Yui pun kembali sadar. Singkat cerita, karena Yui dan Kimizuki sudah berhasil mengendalikan iblis di dalam senjatanya, mereka berdua pun bertarung untuk mengetes kekuatan baru dari senjata mereka. Saat bertarung, Yui langsung mengeluarkan kekuatan barunya yang bernama Asura Kanon. Kekuatannya sangat menarik karena bisa melontarkan senjata-senjata ke arah musuh. Lalu saat Kimizuki ingin mencoba kekuatannya, Yui malah kabur karena Yui merasa kekuatan baru milik Kimizuki sangat berbahaya. Kimizuki pun tidak jadi mencoba kekuatan barunya dan mengakhiri pertarungan tersebut. Lalu Shin berpindah ke kota vampir. Di sana Krul Tepes, ratu para vampir, sedang melakukan rapat yang dihadiri oleh para vampir bangsawan. Di sana Ferit memulai rapat dengan membahas perubahan Yui yang menjadi monster. Para bangsawan yang melihat video perubahan Yui merasa kaget karena monster yang berada di dalam tubuh Yui adalah hasil eksperimen dari Sekte Hyakuya yang telah punah beberapa tahun lalu. Monster itu dinamai penghabisan serap. Monster itu sangat ditakuti oleh para bangsa vampir. Lalu para vampir bangsawan pun menyalahkan Putri Krul karena Krul telah gagal membunuh seluruh Sekte Hyakuya. Sedikit penjelasan, dulu Krul Tepes pernah ditugaskan untuk membasmi seluruh Sekte Hyakuya beserta hasil eksperimennya. Sekte Hyakuya adalah organisasi penyihir yang suka membuat eksperimen kepada tubuh anak kecil. Eksperimen itu dinamai penghabisan serap. Eksperimen itu adalah menanamkan kekuatan lain pada tubuh manusia, seperti kekuatan yang dimiliki Yui. Kekuatan itu sangat berbahaya dan sangat ditakuti oleh manusia maupun vampir. Kembali lagi ke cerita, setelah rapat selesai, Krul marah kepada Ferit karena sudah mempermalukannya saat rapat. Ternyata tujuan Ferit sebenarnya memang ingin mempermalukan Krul di hadapan para vampir bangsawan. Karena Ferit ingin Krul turun dari kepemimpinannya. Lalu Shin berpindah ke markas pasukan pembasmi iblis. Di sana, Guren dipanggil oleh Kureto, jenderal pembasmi iblis Jepang. Kureto mengatakan jika sebulan lagi pasukan vampir akan menyerang markas pasukan pembasmi iblis yang berada di Tokyo. Karena berita serangan itu, Kureto memutuskan untuk menyerang lebih dahulu markas pasukan vampir yang berada di Nagoya. Kureto pun memerintahkan Guren untuk membawa 100 pasukan regu rembulan iblis dan membunuh 10 vampir bangsawan yang berada di Nagoya. Lalu Kureto memberikan petunjuk lokasi keberadaan setiap vampir bangsawan yang berada di Nagoya kepada Guren. Lalu malam harinya Guren memberikan misi kepada Shinoa dan timnya untuk ikut serta dalam penyerangan vampir di Nagoya. Guren menyuruh Shinoa dan timnya untuk datang ke markas pada jam 6 pagi. Lalu di sisi lain di kota vampir, Mika juga diperintahkan oleh Ratu Krul Tepes untuk pergi ke Nagoya bersama pasukan vampir lainnya. Sehingga kemungkinan Yui dan Mika akan bertemu kembali. Lalu Shin berpindah ke laboratorium rahasia pasukan pembasmi iblis. Di sana diperlihatkan jika Jenderal Kureto sedang melakukan eksperimen manusia.
Eksperimen itu untuk merasuki manusia dengan malaikat terakhir yang akan dijadikan senjata pemusnah para vampir. Lalu singkat cerita, esok harinya tim Shinoa berangkat menuju markas Guren. Namun saat di perjalanan, tim Shinoa mendapatkan masalah. Mereka dihalangi oleh 4 monster. Dengan terpaksa, mereka pun menghadapi monster-monster itu terlebih dahulu. Akibat bertarung dengan para monster, mengakibatkan tim Shinoa datang terlambat. Sesampainya di markas, tim Shinoa dimarahi oleh Guren. Karena Guren menyuruh Shinoa dan timnya datang pada jam 6 pagi. Lalu demi melindungi teman-temannya dari hukuman, Yui pun menutupi kesalahan teman-temannya dan mengatakan jika dirinya lah yang menyebabkan teman-temannya terlambat. Guren pun memperingati Yui dan teman-temannya untuk bersikap disiplin dan selalu mematuhi peraturan. Setelah itu, Guren menyuruh Shinoa dan timnya berbaris dan Guren pun kembali melanjutkan pidatonya. Setelah pidato selesai, Guren memanggil tim Shinoa untuk menghukum mereka. Lalu sebagai hukumannya, Guren menyuruh tim Shinoa bertarung melawan timnya. Pertarungan pun dimulai. Tim Shinoa berusaha menyusun strategi untuk mengalahkan tim Guren. Tetapi sayangnya strategi bertarung yang dibuat Shinoa sangat mudah dibaca oleh tim Guren. Tim Shinoa pun terpojok dan kalah telak. Melihat kerjasama tim Shinoa yang sangat buruk, para pasukan rembulan iblis lainnya pun meremehkan kekuatan tim Shinoa dan merendahkannya. Tetapi walaupun Yui dan teman-temannya kalah dan diremehkan oleh pasukan lain, Guren tetap memuji Yui dan teman-temannya. Guren mengatakan jika Yui dan teman-temannya masih bisa lebih kuat lagi jika rajin berlatih dan memperbaiki kerjasama tim. Setelah selesai menghukum tim Shinoa, Guren memulai penyerangan ke markas vampir di Nagoya. Lalu Guren memasangkan tim Shinoa dengan tim Narumi. Awalnya Narumi tidak mau dipasangkan dengan tim Shinoa, karena tim Shinoa sangat susah diajak kerjasama. Tetapi karena itu perintah langsung dari Guren, Narumi pun terpaksa menurutinya. Setelah itu, tim Shinoa dan Narumi pun berangkat menuju garis depan. Tim Shinoa dan Narumi ditugaskan untuk membunuh vampir bangsawan yang bernama Lukal Wesker, moyang ke-15. Sebelum melakukan penyerangan, Narumi membuat strategi terlebih dahulu. Salah satu tim Narumi menjelaskan jika strateginya adalah memisahkan Lukal Wesker dari para bangsawan lainnya dan langsung membunuh Lukal Wesker dengan cepat. Narumi mengatakan jika misi kali ini sangat berat karena harus menghadapi vampir bangsawan. Setelah mengatur strategi, penyerangan pun dimulai. Yoichi bersama Shinya ditugaskan untuk menembak Lukal Wesker dari jarak jauh secara diam-diam. Namun sayangnya tembakan itu gagal karena insting Lukal Wesker sangat baik. Lukal Wesker berhasil menahan tembakan itu dengan mengorbankan bawahannya. Karena penyerangan secara diam-diam telah gagal, tim Shinoa dan tim Narumi pun terpaksa menghadapi Lukal Wesker secara terang-terangan. Pertarungan pun terjadi. Lukal Wesker benar-benar terpojok karena dia bertarung sendirian. Lalu karena sudah tidak ada harapan untuk menang, Lukal Wesker pun bunuh diri karena dia lebih memilih untuk mati di tangannya sendiri daripada dibunuh oleh manusia. Lalu Shin berganti ke tim Guren. Di sana Guren sedang bertarung melawan vampir bangsawan. Setelah membunuh vampir bangsawan itu, tiba-tiba saja datang pasukan rembulan iblis yang sedang sekarat. Pasukan itu memberikan kabar kepada Guren jika timnya yang berjumlah 45 orang sedang disandra oleh vampir bangsawan Crowley moyang ke-13 yang lokasinya berada di balai kota. Mengetahui pasukannya yang sedang disandra, Guren pun memutuskan untuk menyelamatkan pasukannya. Lalu Guren pergi ke markas Lukal Wesker untuk menemui tim Shinoa dan tim Narumi. Setelah sampai di markas Lukal Wesker, Guren mengajak tim Shinoa, tim Narumi, dan Shinya untuk menyelamatkan para sandra. Lalu Guren memerintahkan salah satu pasukan yang bernama Aihara untuk tetap berjaga di markas Lukal Wesker. Aihara diperintahkan untuk menunggu pasukan lainnya dan memberikan kabar kepada para pasukan yang baru datang untuk pergi ke balai kota menyelamatkan para sandra. Setelah itu, Guren bersama tim Shinoa dan yang lainnya pergi ke balai kota untuk menyelamatkan pasukan yang disandra.
Lalu setelah Guren dan yang lainnya pergi, tiba-tiba saja Mika bersama vampir lainnya datang ke markas Lucal Wesker. Aihara dan pasukannya yang sedang menunggu pasukan lain di markas Lucal Wesker pun dikalahkan oleh para vampir. Lalu Mika bertanya tentang keberadaan Yui kepada Aihara. Aihara mengatakan jika Yui sedang menuju balai kota untuk menyelamatkan para sandera. Mengetahui Yui yang sedang menuju balai kota, Mika pun memutuskan untuk pergi ke balai kota dan berpisah dengan vampir lainnya. Dan part 1 anime Owari no Seraph season 2 selesai sampai di sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk kelanjutan anime ini akan saya bahas di part kedua. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.